Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randra Maulidaninto dengan NIM 2110851013. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Diplomasi Publik Amerika Serikat di Indonesia melalui Voice of Istiqlal. Latar belakang penelitian saya, diplomasi publik menjadi instrumen yang digunakan suatu negara dalam mengkonstruksi opini masyarakat internasional. Negara menggunakan berbagai aktivitas dalam inisiatif diplomasi publik untuk dapat menunjang pencapaian kepentingannya. Sehingga diplomasi publik memegang peranan penting dalam dinamika hubungan internasional. Bagi Amerika Serikat, diplomasi publik menjadi salah satu alat utama yang digunakan untuk membentuk persepsi internasional. Hal ini tentu berkaitan dengan penguatan citra Amerika Serikat di mata internasional. Misi diplomasi publik Amerika Serikat untuk mendukung tujuan dan sasaran kebijakan luar negeri Amerika Serikat, memajukan kepentingan nasional dan meningkatkan keamanan nasional dengan menginformasikan dan memengaruhi publik asing dengan memperluas dan memperkuat hubungan antara rakyat dan pemerintah Amerika Serikat dan warga negara di seluruh dunia. Di sini, Indonesia menjadi salah satu negara tujuan utama pelaksanaan diplomasi publik Amerika Serikat tersebut. Hal ini didukung oleh Comprehensive Annual Report on Public Diplomacy and International Broadcasting pada tahun 2014, di mana posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas Muslim juga menjadi perhatian pemerintah Amerika Serikat dengan total 271 jiwa atau 87% populasi Indonesia beragama Islam. Fakta tersebut menjadi bukti bagi Amerika Serikat dalam membangun hubungan dengan dunia Muslim, terutama dalam melawan ekstremisme dan mempromosikan dialog lintas budaya. Tidak hanya itu, Indonesia dan kedudukannya di Asia Pasifik menjadi perpaduan yang sempurna bagi Amerika Serikat. Indonesia berada pada posisi yang strategis di jalur tersibuk dunia sebagai pemain penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan mengimbangi pengaruh Tiongkok. American Spaces merupakan realisasi dari diplomasi publik Amerika Serikat. Sejauh ini terdapat 650 American Spaces yang tersebar di 155 negara. American Spaces dipandang sebagai langkah yang potensial untuk dilakukan berbagai wilayah bagi pemerintah Amerika Serikat. Khususnya di ASEAN Tenggara, Indonesia menjadi peringkat keempat yang mempunyai penggunaan anggaran terbesar pada tahun 2017 sebanyak 5,67 miliar US dollar atau sebesar 91,8 triliun rupiah. Nah, di sini salah satu American Spaces tersebut yaitu Voice of Istiqlal yang dimana didirikan di Masjid Istiqlal Jakarta sebagai satu-satunya American Spaces yang terletak di dalam masjid. Dinamika diplomasi publik Amerika Serikat di Indonesia dengan menggunakan rumah ibadah menjadi hal yang sangat menarik untuk diteliti. Namun, berbagai penelitian yang dilakukan mayoritas berfokus pada pelaksanaan diplomasi publik Amerika secara umum. Tidak ditemukan penelitian yang membahas mengenai Voice of Istiqlal sebagai diplomasi publik Amerika Serikat. Hal inilah yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk meneliti fenomena ini lebih dalam dan untuk mengkaji mengenai topik ini. Selanjutnya, rumusan masalah. American Spaces, khususnya Voice of Istiqlal sebagai instrumen diplomasi publik Amerika Serikat, memiliki berbagai program yang dijalankan, yang fokus pada demokrasi, hak asasi manusia, dan keberagaman, serta mempromosikan pendidikan dan peningkatan keterampilan untuk pemuda usia 18-35 tahun. Tempat ini juga menjadi sarana untuk mempelajari seluk-beluk nilai, gagasan, dan budaya Amerika, dan menjadi pusat informasi peluang pertukaran ke Amerika Serikat. Voice of Istiqlal menjadi satu-satunya American Spaces yang terletak di sebuah masjid, dan bahkan menjadi satu-satunya American Spaces yang terletak di rumah ibadah. Hal ini tentunya sangat menarik untuk diteliti, dikarenakan terdapat perbedaan yang bisa dilihat dari sisi lokasi penempatan beserta fokus program yang dilaksanakan di Voice of Istiqlal sebagai realisasi diplomasi publik Amerika. Tidak hanya itu, minimnya literatur yang secara eksplisit membahas mengenai Voice of Istiqlal sebagai instrumen diplomasi publik Amerika Serikat dan bagaimana program dilaksanakan oleh Voice of Istiqlal sebagai realisasi diplomasi publik Amerika Serikat membuat fenomena ini menarik untuk diteliti. Selanjutnya,
pertanyaan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh peneliti adalah bagaimana diplomasi publik Amerika Serikat di Indonesia melalui Voice of Istiqlal. Tujuan penelitian dari penelitian ini untuk mengidentifikasi bagaimana program Voice of Istiqlal melakukan pengumpulan data untuk memahami kebutuhan masyarakat serta menyesuaikan pendekatan diplomasi publik yang relevan. Mengkaji bagaimana program Voice of Istiqlal mempromosikan kebijakan, ide, atau nilai-nilai Amerika Serikat melalui edukasi dan literasi digital. Yang ketiga, bagaimana Voice sebagai program yang berada di dalam Masjid Istiqlal melakukan transfer nilai-nilai budaya antara Amerika Serikat dan Indonesia. Yang keempat, menjelaskan peran Voice dalam mendukung program pertukaran pelajar atau warga negara sebagai bentuk kolaborasi. Dan yang keempat, menganalisa penggunaan media digital, sosial, atau media massa lainnya oleh Voice of Istiqlal untuk menyebarkan informasi dan mempengaruhi opini publik di Indonesia sebagai hubungan bilateral Amerika Serikat dan Indonesia. Selanjutnya, manfaat penelitian yang pertama memberikan kajian mengenai relevansi dan efektivitas program Voice of Istiqlal. Yang kedua, untuk menambah referensi di studi hubungan internasional. Dan yang ketiga, memberikan gambaran kepada kedutaan Amerika Serikat mengenai seberapa berhasil dan bekerja strategi diplomasi publiknya dengan mendirikan Voice of Istiqlal. Tinjauan pustaka dalam penelitian saya pada kali ini, saya menggunakan 5 referensi atau 5 sumber yang menjadi dasar penelitian saya. Yang pertama yaitu Ardi Nuswantoro dengan judul Public Diplomacy 2.0 Amerika Serikat di Indonesia. Yang kedua Jamet Payment dengan judul Strategy Narratives in US Public Diplomacy, A Critical Geopolitics. Dan Kesiri, Perceived Motives of Public Diplomacy Influence Foreign Public Opinion. Yang keempat, dengan judul Ambassadors Unaware, The Fulbright Program and American Public Diplomacy. Dan yang terakhir saya menggunakan artikel atau penelitian dari Devi Natadiwangsa dengan judul Program Peace Corps sebagai diplomasi publik Amerika Serikat di Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Dari kelima daftar pustaka yang saya gunakan atau dari kelima tinjauan pustaka yang saya gunakan, kelima-limanya tidak ada atau membahas secara eksplisit bagaimana diplomasi publik Amerika Serikat di Indonesia melalui Voice of Istiqlal. Selanjutnya yaitu mengenai kerangka teori dan konsep. Untuk keberadaan teori dan konsep merupakan hal yang penting dalam menganalisis isu dan fenomena yang terjadi di sini. Saya menggunakan teori diplomasi publik dari Nicholas J. Clough di dalam bukunya yang berjudul Public Diplomacy: Foundation for Global Engagement in the Digital Age oleh Nicholas J. Clough. Nah, di dalam diplomasi publik yang dijelaskan oleh Nicholas J. Clough tersebut, terdapat komponen-komponen, di antaranya yang pertama listening. Listening merupakan bentuk dasar dari diplomasi publik. Dalam komponen ini merupakan upaya aktor internasional dalam mengelola lingkungan internasional melalui pengumpulan dan analisis data mengenai opini publik internasional. Yang kedua yaitu advocacy. Dalam komponen ini diplomasi publik, advokasi diartikan sebagai upaya aktor dalam mengelola lingkungan internasional melalui penyampaian kebijakan ide atau kepentingan umum aktor tertentu pada publik asing. Nah, yang ketiga yaitu cultural diplomacy yang didefinisikan sebagai upaya aktor dalam mengelola lingkungan internasional melalui penyebaran nilai-nilai kehidupan dan kepercayaan. Nah, yang ketiga exchange diplomacy dilakukan melalui mengirimkan warga negaranya ke luar negeri dan juga menerima warga negara dari luar negeri untuk melakukan studi. Dan yang kelima yaitu international broadcasting, merupakan usaha yang dilakukan untuk memengaruhi opini publik atau lingkungan internasional melalui teknologi media massa. Metode penelitian yang saya gunakan, desain penelitiannya saya menggunakan penelitian kualitatif dengan data primer dan data sekunder. Data primer saya dapatkan melalui wawancara, yaitu wawancara yang saya lakukan dengan Direktur Voice of Istiqlal dan juga manajer Voice of Istiqlal untuk American Spaces dan juga
pengunjung dari Voice of Istiqlal. Batasan penelitian saya yaitu pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Selanjutnya unit dan level analisis untuk unit dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah diplomasi publik Amerika Serikat melalui Voice of Istiqlal. Nah, alasan penulis mengangkat hal tersebut menjadi unit analisis dalam penelitian penulis dikarenakan ingin mengkaji bagaimana Voice of Istiqlal dalam hal ini sebagai salah satu diplomasi publik Amerika Serikat. Dan unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah posisi strategis Indonesia yang sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim hingga 87% dari total populasi negara tersebut. Tingkat analisis dalam penelitian ini atau level analisis berada pada tingkat negara. Untuk teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan juga studi pustaka yang telah peneliti jabarkan sebelumnya. Untuk teknik analisis data, langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan dan memilah data yang relevan dari wawancara yang akan penulis lakukan bersama Direktur Voice of Istiqlal dan sebagainya. Dan yang ketiga, dan selanjutnya langkah berikutnya adalah mengidentifikasi pada jawaban dari wawancara yang sudah dilakukan melalui analisis isi. Dalam tahap ini penulis mengelompokkan data berdasarkan kerangka listening, advocacy, cultural diplomacy, action diplomacy, dan international broadcasting. Untuk lebih jelasnya, peneliti menjabarkan tabel operasional konsep sesuai dengan yang terlihat di layar masing-masing. Sistematika penulisan bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 akan menjelaskan diplomasi publik Amerika Serikat, bab 3 akan berisi posisi strategis Indonesia, bab keempat analisis diplomasi publik Amerika Serikat melalui Voice of Istiqlal di Indonesia, dan bab kelima kesimpulan dan saran. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab kedua. Pada bab ini, peneliti membahas bagaimana posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dipandang strategis bagi kepentingan Amerika Serikat. Hal ini menjadi salah satu latar penting yang mendorong munculnya kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menekankan pada pendekatan diplomasi publik. Bab ini menemukan bahwa berkontribusi sebagai landasan konseptual sekaligus historis untuk menjawab pertanyaan penelitian, khususnya bagaimana diplomasi publik Amerika Serikat beroperasi melalui Voice of Istiqlal sebagai salah satu instrumen American Spaces di Indonesia. Yang pertama, evolusi kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan munculnya diplomasi publik. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat mengalami pergeseran signifikan sejak berakhirnya Perang Dingin. Jika pada era sebelumnya pendekatan yang dominan adalah penggunaan kekuatan militer atau hard power untuk menjaga kepentingan nasional, maka pada era pasca Perang Dingin, terutama sejak awal abad ke-21, terjadi penguatan instrumen soft power, salah satunya melalui diplomasi publik. Konsep soft power yang diperkenalkan oleh Josephnya menekankan pada kemampuan sebuah negara untuk memengaruhi negara lain melalui daya tarik budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri yang dianggap sah komunitas internasional. Salah satu tonggak penting dalam evolusi diplomasi publik Amerika Serikat adalah pembentukan United States Information Agency pada tahun 1953 yang bertugas mengelola komunikasi luar negeri Amerika Serikat termasuk melalui media, pertukaran budaya, dan pendidikan. Diplomasi publik pada akhirnya tidak hanya menjadi alat komunikasi satu arah, tetapi juga forum untuk dialog, kerjasama, dan people-to-people engagement yang berkelanjutan. Hal ini penting dalam membangun citra positif Amerika Serikat sekaligus memperkuat kerjasama internasional di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Nah, selanjutnya, kedua, strategi global diplomasi publik Amerika Serikat. Diplomasi publik merupakan bagian integral dari strategi Amerika Serikat dalam membangun pengaruh di luar negeri, terutama dalam konteks dunia yang semakin terhubung dan kompetitif secara naratif. Dalam hal ini, diplomasi publik tidak hanya sekedar menyampaikan pesan pemerintah Amerika Serikat kepada khalayak internasional, tapi juga melibatkan pertukaran budaya, pendidikan, dan dialog antara masyarakat sebagai bentuk soft power. Setelah 9/11, pemerintah Amerika Serikat menyadari bahwa
untuk memenangkan hearts and minds masyarakat global, khususnya negara-negara mayoritas Muslim, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik, dialogis, dan berbasis nilai. Strategi ini tercermin dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh US Department of State, terutama melalui Bureau of Educational and Cultural Affairs. Beberapa pilar utama dalam strategi diplomasi publik Amerika Serikat antara lain penyebaran informasi strategis melalui media digital, konten sosial, dan diplomasi digital. Pertukaran pendidikan dan budaya, termasuk program unggulan seperti Fulbright, IVLP, YES Program, NYCLI. Yang ketiga, fasilitas fisik diplomasi publik seperti American Spaces, yang terdiri dari America, American Corners, dan pada khususnya Voice of Istiqlal yang berfungsi sebagai pusat interaksi budaya dan pembelajaran. Yang keempat, kampanye nilai-nilai universal seperti demokrasi, kesetaraan gender, kebebasan beragama, dan toleransi yang disampaikan melalui kolaborasi dengan aktor lokal dan regional. Strategi global ini terus diperbarui agar selaras dengan dinamika geopolitik dan informasi, dengan fokus khusus pada kawasan-kawasan strategis seperti Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika. Negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia menjadi target utama untuk program-program diplomasi publik karena potensinya sebagai mitra demokrasi dan jembatan antara budaya Barat dan Islam. Strategi ini semakin diperkuat pasca serangan 9/11, di mana Amerika Serikat mulai fokus pada dunia Muslim sebagai audiens utama. Yang ketiga, posisi strategis Indonesia dalam diplomasi publik Amerika Serikat. Indonesia memegang posisi yang sangat strategis dalam pelaksanaan diplomasi publik Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan statusnya sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan negara dengan populasi Muslim terbesar secara global. Karakteristik ini menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai mitra bilateral penting, tapi juga simbol strategis dalam upaya dalam upaya Amerika Serikat dalam meningkatkan pembangunan citra positif di dunia Muslim melalui pendekatan soft power. Secara geografis, Indonesia juga berada di jantung kawasan Indo-Pasifik, sebuah kawasan yang secara geopolitik semakin penting bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dalam Indo-Pacific Strategy of the United States, pada tahun 2022, Indonesia disebut sebagai salah satu mitra utama dalam mendukung stabilitas regional, demokrasi, dan tatanan internasional berbasis aturan atau rules-based order. Yang artinya kerjasama antara kedua negara tidak hanya terbatas pada isu bilateral, tapi juga bagian dari agenda politik yang lebih luas. Diplomasi publik Amerika Serikat di Indonesia diwujudkan melalui beragam program dan inisiatif, melalui dari pertukaran pelajaran profesional seperti Fulbright, WCD, IVLP, dan YES, dukungan terhadap lembaga masyarakat sipil dan komunitas kreatif, promosi nilai demokrasi, toleransi, dan kesetaraan gender. Yang selanjutnya, pendirian American Spaces sebagai instrumen diplomasi publik di Indonesia. Pendirian American Spaces di Indonesia merupakan bagian penting dari strategi diplomasi publik Amerika Serikat yang bertujuan untuk membangun people to people, memperkuat pemahaman lintas budaya, dan menyebarkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, serta kebebasan berpikir melalui pendekatan edukatif dan interaktif. American Spaces merupakan tempat fisik yang disediakan oleh pemerintah Amerika Serikat di luar negeri sebagai sarana diplomasi publik untuk menjangkau masyarakat lokal melalui berbagai program edukatif, pelatihan, serta pertukaran budaya dan informasi. Menurut Bureau of Educational and Cultural Affairs, American Spaces berfungsi sebagai jendela Amerika yang memperkenalkan budaya, sejarah, dan nilai-nilai masyarakat Amerika kepada publik internasional. Kehadiran American Spaces di Indonesia menjadi sangat relevan, mengingat konteks Indonesia sebagai negara demokratis dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang menjadi sasaran utama dalam strategi engagement pasca 9/11. American Spaces dirancang bukan hanya sebagai ruang penyampaian narasi Amerika, tapi juga sebagai ruang dialog. Interaktivitas menjadi kunci utama keberhasilannya. Kehadiran American Spaces juga memperkuat misi diplomatik publik Amerika Serikat di Indonesia dengan pendekatan yang lebih lokal, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan komunitas. Hal ini memungkinkan pemerintah AS tidak hanya menyebarkan nilai-nilai mereka, tapi juga mendapatkan umpan balik serta memperkuat kepercayaan publik
atau public trust di tengah masyarakat. Selanjutnya, pendirian Voice of Istiqlal sebagai instrumen diplomasi publik di Indonesia. Pendirian Voice of Istiqlal pada tahun 2022 menandai fase baru dalam strategi diplomasi publik Amerika Serikat di Indonesia. Berbeda dengan model-model sebelumnya seperti American Corners atau American yang bersifat edukatif dan berbasis kampus atau pusat perbelanjaan, Voice ditempatkan secara strategis di kompleks Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara, sebagai bentuk pendekatan diplomasi publik yang lebih kontekstual dan berbasis komunitas keagamaan. Secara substansial, Voice mencerminkan strategi soft power Amerika Serikat dan diadaptasi secara lokal dengan mendekatkan program-programnya ke komunitas Muslim yang progresif. Amerika Serikat mencoba membangun shared values yang memperkuat citra sebagai mitra yang mendukung moderasi dan demokrasi. Kegiatan utama Voice meliputi diskusi lintas agama dan budaya yang melibatkan pemuka agama, akademisi, dan tokoh masyarakat. Pelatihan kepemudaan berbasis nilai-nilai toleransi dan demokrasi. Menurut pernyataan dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, pada saat peluncuran Voice di tahun 2022, pusat ini diharapkan menjadi platform yang mendorong toleransi, saling pengertian, dan kerjasama antar umat beragama di Indonesia dan kawasan. Hal ini menunjukkan Voice tidak hanya berperan sebagai sarana edukatif, tetapi juga sebagai instrumen diplomatik yang menyasar jantung peradaban Muslim di Indonesia. Dari sudut pandang strategi, Voice juga menunjukkan pergeseran model American Spaces ke arah diplomasi berbasis tempat ibadah atau faith-based diplomasi. Yang sebelumnya jarang dilakukan oleh Amerika Serikat di Asia Tenggara. Pendekatan ini menandai pengakuan Amerika Serikat atas pentingnya peran agama dalam ruang publik Indonesia serta menunjukkan kehati-hatian mereka dalam membangun kehadiran yang tidak memicu resistensi budaya maupun politik. Kehadiran Voice memperkuat legitimasi program-program diplomasi publik Amerika Serikat di kalangan Muslim Indonesia serta menciptakan saluran komunikasi yang lebih efektif antara nilai Amerika dan realitas lokal di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik dan pengaruh narasi global seperti Tiongkok dan Rusia. Dan selanjutnya, pendirian Voice of Istiqlal. Voice of Istiqlal atau biasa disebut dengan The Voice merupakan bentuk nyata dari diplomasi publik Amerika Serikat di Indonesia sebagai bagian dari American Spaces. Program ini diresmikan secara simbolis melalui pemotongan pita yang dilakukan oleh Duta Besar Kim dan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nasaruddin Umar pada 6 Juni tahun 2023. Kerjasama ini menjadi penanda bahwa Amerika Serikat melalui diplomasi publiknya berupaya lebih dekat dengan komunitas Muslim global melalui kolaborasi dengan institusi keagamaan lokal yang memiliki kredibel dan popularitas secara lokal. Indonesia sebagai negara dengan demokrasi dan populasi Muslim terbesar di dunia menjadikan Indonesia sebagai mitra yang amat strategis. Masjid Istiqlal yang bermakna merdeka tidak hanya sebagai rumah ibadah, melainkan sebagai monumen nasional simbolis yang melambangkan kemerdekaan Indonesia dan toleransi beragama, terbukti dengan lokasi yang berseberangan dengan Gereja Katedral di Jakarta. Kerjasama yang dilakukan oleh Amerika Serikat bersama Voice of Istiqlal merupakan satu-satunya American Spaces yang terletak di rumah ibadah khususnya Islam. Masjid Istiqlal dipilih bukan tanpa alasan yang kuat. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara, menjadikan masjid tersebut sebagai ikon global toleransi dan dialog antar iman. Dari sisi lokasi di mana Masjid Istiqlal berada sudah menjadi perwujudan bahwasanya ini merupakan manifestasi dari toleransi itu dan perwujudan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, posisi Voice of Istiqlal dalam kerangka American Spaces. Voice merupakan bagian dari jaringan American Spaces yang terdiri dari lebih dari 600 pusat di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, American Spaces hadir dalam 3 bentuk utama. American Corners sebagai ruang baca dan diskusi di berbagai universitas, and Amerika sebagai pusat teknologi dan budaya di pusat perbelanjaan Pacific Place Jakarta, dan Voice of Istiqlal sebagai pusat diplomasi publik yang terintegrasi dengan komunitas Muslim.
Keunikan Voice terletak pada fokusnya yang lebih religius dan berbasis komunitas Islam, berbeda dengan dua bentuk lainnya yang bersifat umum atau urban. Hal ini menjadikan Voice sebagai American Space pertama yang secara eksplisit beroperasi di dalam ruang keagamaan dan melibatkan pendekatan kontekstual terhadap nilai-nilai Islam. Tujuan utama pembentukan Voice adalah menciptakan ruang bersama untuk dialog. Voice diharapkan menjadi yang pertama itu platform edukatif bagi generasi muda Muslim untuk mengenal nilai-nilai Amerika seperti demokrasi, toleransi, dan hak asasi manusia. Yang kedua, ruang dialog antar agama dan antar kebudayaan yang mempertemukan pemuda lintas latar belakang. Dan yang ketiga, alat penguatan hubungan bilateral berbasis masyarakat yang mendukung strategi besar diplomasi publik Amerika Serikat. Yang selanjutnya, Voice of Istiqlal sebagai instrumen diplomasi publik Amerika Serikat. Dari kacamata diplomasi publik, peran Voice of Istiqlal atau Voice dapat dianalisis melalui beberapa fungsi utama. Yang pertama, promosi nilai-nilai bersama. Program-program yang disiarkan oleh Voice secara konsisten mengangkat tema-tema yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang diusung oleh Amerika Serikat seperti toleransi antar umat beragama, pemberdayaan perempuan, perlindungan lingkungan, dan pentingnya pendidikan. Yang kedua, membangun jaringan dan kemitraan. Voice berfungsi sebagai hub atau pusat jejaring. Melalui program-programnya, Voice menghubungkan ulama, akademisi, aktivis masyarakat sipil, dan kaum muda di Indonesia dengan para ahli, diplomat, dan tokoh masyarakat dari Amerika Serikat. Yang ketiga, melawan narasi ekstremisme. Secara strategis, salah satu tujuan utama diplomasi publik Amerika Serikat di negara-negara mayoritas Muslim adalah bentuk melawan narasi kelompok ekstremis. Voice secara aktif memproduksi dan menyebarkan konten yang mempromosikan interpretasi Islam yang moderat, damai, dan inklusif. Dengan menampilkan wajah Islam yang ramah, Voice secara inheren menentang dan memberikan alternatif terhadap propaganda ekstremis yang seringkali bersifat anti-Barat dan anti-Amerika Serikat. Yang selanjutnya bab 3. Pada bab ini berangkat dari pemaparan mengenai berbagai sentimen negatif yang berasal dari masyarakat Indonesia. Selanjutnya bab ini membahas apa saja faktor yang membuat sentimen negatif tersebut hadir di tengah masyarakat Indonesia. Bab ini menemukan bahwa persepsi publik Indonesia terhadap Amerika Serikat tersebut merupakan persepsi yang negatif atau sentimen negatif. Hal tersebut dikarenakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat tidak berpihak pada masyarakat Muslim. Tidak hanya itu, salah satu kebijakan diterapkan oleh Amerika Serikat tersebut berujung pada pemberian cap terhadap Amerika Serikat sebagai negara yang anti-Islam. Temuan ini penting karena merupakan dasar untuk memahami bagaimana Voice of Istiqlal menjadi jawaban atas semua permasalahan yang ada di Indonesia yang akan lebih jauh dianalisis di bab keempat. Yang pertama, persepsi publik Indonesia terhadap Amerika Serikat. Tantangan utama dalam upaya diplomasi publik Amerika Serikat di Indonesia adalah adanya sentimen negatif yang dari masyarakat Indonesia. Tantangan tersebut merupakan hasil dari permasalahan yang terstruktur, terdiri dari kombinasi persepsi politik, ideologi, dan pengalaman historis, yang pada akhirnya membentuk sentimen negatif tersebut. Persepsi atau sentimen yang berada pada masyarakat Indonesia tidak selalu menunjukkan angka yang tetap. Survei menunjukkan bahwasanya pada tahun 2002, 61% masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang positif terhadap pemerintahan Amerika Serikat dengan perbandingan 36% yang memiliki pandangan negatif. Namun hal tersebut berubah setelah adanya invasi Amerika Serikat ke Irak. Pada tahun 2003, angka yang memandang negatif Amerika Serikat naik hingga 83%, sedangkan berpandangan positif hanya bisa mencapai di angka 15% saja. Namun angka yang relatif buruk tersebut berubah ketika pada tahun 2004 bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat datang membantu korban tsunami Aceh. Survei yang dilakukan pada tahun 2005 menunjukkan adanya peningkatan sedikit terhadap persepsi positif atas Amerika Serikat pada angka 38%, yang sebelumnya berada di angka 35%. Selain itu, narasi War on Terror pada 9/11 dianggap sebagai kebijakan yang bias terhadap dunia Islam yang memperkuat citra Amerika Serikat sebagai negara yang memusuhi Islam. Hal ini terjadi pada isu Palestina.
Di dalam sebuah penelitian mengungkapkan bahwasannya kepercayaan publik Indonesia turun terhadap aliansi Barat, di mana ada Amerika Serikat di dalamnya dikarenakan kebijakan yang double standards. Hal ini dijelaskan lebih jauh ketika negara Barat yang selalu mengadvokasi HAM pada konflik Ukraina, namun bungkam terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Naik turunnya persentase positif atau negatif persepsi masyarakat Indonesia terhadap Amerika Serikat menunjukkan bahwa persepsi publik Indonesia sangat peka terhadap setiap kebijakan Amerika Serikat, baik itu konteks lokal maupun global. Selanjutnya, akar dan faktor pembentuk sentimen terhadap Amerika Serikat di Indonesia. Dalam memahami munculnya sentimen negatif yang mengarah pada AS atau Amerika Serikat yang berasal dari yang berasal dari masyarakat Indonesia dikarenakan beberapa faktor struktural, historis, kultural dan media yang mengambil alih dalam mengkonstruksi persepsi yang ada. Yang pertama, faktor ideologis, religius dan kultural. Faktor yang sangat sering berbenturan adalah mengenai faktor ideologi dan keagamaan yang turut menyeret nilai budaya. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduk Muslim memiliki sentimen negatif terhadap Amerika Serikat yang melaksanakan kebijakan luar negeri dalam melawan terorisme. Kebijakan-kebijakan yang sering diterapkan oleh AS seringkali mengarah kepada penyudutan kelompok Muslim dan memandang Amerika Serikat sebagai musuh Islam. Hal ini sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat yang mendukung Israel. Kebijakan yang ada tersebut membuat semakin maraknya sentimen negatif masyarakat Indonesia kepada Amerika Serikat. Adanya isu yang menyatakan Amerika Serikat merupakan sebagai negara yang anti-Islam juga memperkeruh keadaan yang sudah buruk. Perbedaan antara nilai religius dan kultural menjadi faktor utama yang menyebabkan banyaknya perspektif liar yang berada di masyarakat, baik dari masyarakat Amerika Serikat itu sendiri maupun masyarakat Indonesia. Hal ini tentunya selanjutnya penggambaran Islam dalam konteks negatif seringkali menggiring narasi negatif terhadap Amerika Serikat. Salah satunya penggunaan kata jihadis sebagai penggambaran aksi terorisme yang dekat dengan Islam. Hal ini tentunya membuat keadaan menjadi semakin kacau dan itu berdampak kepada perspektif publik Indonesia terhadap Amerika Serikat. Pemberian cap seperti itu membuat secara tidak langsung masyarakat global akan percaya bahwa setiap aksi teror yang dilakukan itu berafiliasi dengan Islam. Dengan keadaan seperti itu membuat publik Islam khususnya Indonesia menjadi semakin sentimen terhadap Amerika Serikat. Yang selanjutnya, faktor kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan respon publik. Kebijakan luar negeri yang diterapkan Amerika Serikat menjadi bahan penambah dalam pembentukan reaksi negatif publik jika kebijakan tersebut dianggap tidak sejalan ataupun mengabaikan kepentingan Indonesia atau dalam hal ini umat muslim secara global. Pada laporan Center for Strategic and International Studies, setelah terjadinya peristiwa 9/11 dan ditetapkannya kebijakan War on Terror, banyak rumor yang muncul bahwa Amerika Serikat menerapkan kebijakan tersebut bukan hanya untuk melawan teror, tapi juga muslim secara umum. Hal ini disebut-sebut memperkuat anti-Amerika di mayoritas masyarakat Muslim Indonesia. Di lain sisi, Amerika Serikat seringkali mengeluarkan kebijakan terhadap konflik Israel-Palestina yang seringkali mendapatkan respon negatif yang dikarenakan kebijakan diterapkan seolah-olah menyudutkan Palestina dan mendukung Israel. Salah satu bentuk kebijakan luar negeri tersebut adalah veto Amerika Serikat yang selalu menghambat bahkan membatalkan resolusi Palestina. Terlihat bahwasanya kebijakan yang diterapkan oleh Amerika Serikat tersebut mendorong perspektif masyarakat bahwa Amerika Serikat sebagai negara yang anti dengan Islam. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya kebijakan Amerika Serikat yang seolah-olah tidak mendukung umat muslim di kancah global. Hal tersebut secara tidak langsung juga membuat sentimen negatif yang semakin masif di kalangan publik Indonesia. Selanjutnya, faktor media, simbol, dan konten budaya. Peran selanjutnya yang tidak kalah penting adalah peran media dan simbol budaya yang juga akan menentukan bagaimana sebuah sentimen dapat terbentuk dan tersebar di kalangan publik. Sebuah kajian yang mengatakan bahwa antara tahun 2000 sampai 2009, media online yang ada di Indonesia melaporkan aksi simbolik anti-Amerika melalui pembakaran bendera Amerika Serikat, boikot restoran, dan demonstrasi besar yang merupakan perwujudan dari reaksi atas kebijakan Amerika Serikat. Dari penjabaran kasus tersebut dapat kita ketahui bahwasanya framing oleh media sangat memberikan efek besar dalam menentukan sentimen negatif
tersebut karena sangat mudah menyebarkan sebuah narasi. Selanjutnya, faktor ekonomi dan globalisasi. Aspek ekonomi dan globalisasi ikut menyumbang persepsi negatif terhadap Amerika Serikat. Hal tersebut dikarenakan Indonesia berada pada arena persaingan antara China dan Amerika Serikat. Faktor ekonomi juga berhubungan dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Amerika Serikat ke Indonesia. Salah satu kebijakan ekonomi yang membuat sentimen terhadap Amerika Serikat adalah pengenaan tarif tinggi terhadap barang ekspor dari Indonesia yang pernah mencapai 32%. Yang selanjutnya, manifestasi sentimen negatif di ruang publik Indonesia. Sentimen negatif yang ditunjukkan kepada Amerika Serikat di Indonesia tidak hanya terjadi dalam ruang maya saja, tapi manifestasi atau sentimen tersebut juga terjadi di ruang publik secara nyata dalam berbagai tindakan. Oleh karena itu, dalam sebab ini akan dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk tindakan tersebut. Yang pertama, demonstrasi dan aksi massa. Tindakan yang paling jelas dari sebuah sentimen negatif dari publik adalah bentuk protes atau unjuk rasa atas kebijakan yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Jika kita tarik jauh ke sejarah, salah satu yang paling signifikan adalah unjuk rasa masyarakat Indonesia pada tahun 2003 untuk menentang invasi Irak. Unjuk rasa tersebut berhasil mengumpulkan sekitar 200.000 orang di depan gedung PBB. Selanjutnya, dengan kasus yang lebih baru, demonstrasi atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat mengenai konflik di Palestina merupakan salah satu kebijakan yang sering kali dilakukan oleh Amerika Serikat, yaitu penggunaan hak vetonya terhadap resolusi Palestina. Tidak hanya itu, kebijakan Amerika Serikat yang memberikan bantuan militer kepada Israel juga menambah daftar panjang sentimen publik kepada Amerika Serikat. Yang selanjutnya adalah diskursus media dan framing. Media massa dan platform online turut membentuk dan memperkuat sentimen negatif melalui framing berita. Studi-studi tentang framing media Indonesia pada isu-isu Amerika Serikat menemukan bahwa media nasional kadang menggunakan bahasa yang menekankan dominasi, ketidakkonsistenan Amerika Serikat yang memperkuat narasi kritis terhadap Amerika Serikat. Framing terhadap pemberitaan tentang politisi Amerika Serikat juga menunjukkan sentimen negatif yang meluas pada liputan nasional Indonesia. Selanjutnya, media sosial, viralitas, dan ekspresi digital. Platform digital mempercepat penyebaran narasi negatif, tagar, meme, video viral, dan ujaran kebencian bergerak cepat di dunia nyata. Pengalaman gerakan anti perang Irak dan reaksi terhadap film kontroversial menunjukkan peran internet dan media sosial dalam memobilisasi opini dan peserta. Literatur tentang peran internet dalam gerakan anti perang global menegaskan bahwa internet mempermudah koordinasi dan penyebaran pesan emosi sehingga memperbesar dampak protes. Sejak 2010-an awal, media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan belakangan TikTok telah menjadi arena utama pembentukan opini publik, koordinasi aksi, dan penyebaran narasi emosional di Indonesia. Selanjutnya, aktor sosial, organisasi keagamaan, pelajar, mahasiswa, dan elit politik. Manifestasi sentimen negatif juga tergantung pada aktor. Organisasi keagamaan seperti ormas Islam, jaringan aktivis, pelajar mahasiswa, hingga partai politik atau tokoh publik dalam banyak peristiwa protes. Organisasi keagamaan besar menjadi penggerak utama, mereka memiliki kapasitas mobilisasi dan legitimasi moral untuk mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan umat muslim, sehingga isu yang menyangkut agama seperti Palestina dengan cepat berubah menjadi unjuk rasa besar. Selanjutnya, dampak nyata terhadap ruang diplomasi publik. Manifestasi ini memberi konteks mengapa Amerika Serikat memerlukan pendekatan diplomasi publik yang berbeda. Ketika citra dan simbol Amerika Serikat rentan diserang atau dipolitisasi, program seperti Voice of Istiqlal menjadi alat untuk membangun hubungan berbasis dialog, budaya, dan agama. Dampak sentimen negatif terhadap hubungan bilateral dan citra Amerika Serikat. Yang pertama, dampaknya yaitu pengaruh terhadap kerjasama dan keamanan dan politik tingkat pemerintah. Sentimen publik yang negatif menciptakan political headwinds bagi kerjasama keamanan yang sensitif secara domestik. Ketika opini publik menganggap suatu negara asing berperilaku hegemonik atau merugikan, elit politik di negara target cenderung berhati-hati dalam mengambil langkah yang berisiko untuk menimbulkan reaksi domestik. Selanjutnya, dampak terhadap kerjasama ekonomi dan persepsi investasi. Persepsi negatif juga berimplikasi pada dimensi ekonomi.
Bukan hanya soal kebijakan tarif atau perdagangan, tetapi tentang bagaimana publik menilai mitra dagang dan investasi asing. Survei terbaru dan laporan kawasan menunjukkan bahwasanya preferensi publik bergeser. Lebih banyak yang melihat Cina sebagai kekuatan utama dan lebih dekat secara ekonomi. Selanjutnya, implikasi untuk pendidikan, pertukaran budaya, dan kerjasama non-state. Sentimen negatif memengaruhi efektivitas program soft power. Partisipasi di program beasiswa, minat belajar di Universitas Amerika Serikat, dan kepercayaan terhadap lembaga budaya dan pendidikan bisa turun jika citra Amerika Serikat buruk. Oleh karena itu, program pertukaran pelajar, alumni networks, dan American Spaces menjadi alat kunci untuk memperbaiki citra mereka. Selanjutnya, biaya politik bagi pembuat kebijakan Amerika Serikat di Indonesia. Sentimen negatif menambah biaya politik bagi pejabat kedua negara. Di pihak Indonesia, pejabat yang terlalu pro-AS bisa terkena kritik domestik di pihak Amerika Serikat, kesuksesan kebijakan luar negeri jangka pendek dapat menimbulkan kerugian jangka panjang pada pembentukan citra Amerika Serikat di kancah global. Selanjutnya, dampak terhadap agenda bilateral spesifik. Isu-isu yang menyentuh nilai agama atau kedaulatan terbukti memicu reaksi publik yang kuat di Indonesia. Reaksi ini sering menekan diplomasi formal untuk mengambil posisi yang lebih sensitif atau bahkan menunda kerjasama yang berpotensi dipolitisasi. Selanjutnya, peran program diplomasi publik seperti Voice sebagai respon praktis. Akibat-akibat di atas menjelaskan mengapa Amerika Serikat dan mitra lokal mengembangkan program-program diplomasi publik yang local first atau berbasis budaya dan religius, bukan hanya bersifat promosi citra semata. Voice adalah contoh operasional penempatan American Space di lingkungan Masjid Istiqlal bertujuan untuk menjangkau audiens yang religius dengan pendekatan yang menghormati konteks agama dan budaya setempat, mengurangi celah persepsi negatif, dan membuka ruang dialog. Kita masuk ke bab keempat, yaitu analisis diplomasi publik Amerika Serikat melalui Voice of Istiqlal di Indonesia. Bab ini akan membahas hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan diplomasi publik Amerika Serikat melalui program Voice of Istiqlal di Indonesia. Data yang telah ada dikumpulkan kemudian dianalisis melalui kerangka teori diplomasi publik Nicholas Jekyll dalam 5 aspek, yaitu listening, advokasi, cultural diplomasi, action diplomasi, dan international broadcasting. Pembahasan diawali dengan analisis aspek listening yang mencerminkan bagaimana Voice of Istiqlal dalam memahami kebutuhan masyarakat Indonesia dan menyusunnya ke dalam berbagai program diplomasi publiknya. Masuk yang pertama, listening. Dalam kerangka diplomasi publik, tidak dapat dianggap sebagai kegiatan pasif. Ini merupakan awal dari sebuah aktivitas diplomasi publik. Melalui listening, aktor-aktor hubungan internasional dapat memahami kebutuhan, persepsi, dan harapan dari objek diplomasi sebelum menyusun strategi dan dari diplomasi publik itu sendiri. Sebagai satu-satunya American Spaces yang beroperasi dan terletak di dalam masjid khususnya di Indonesia, Voice melaksanakan pendekatan listening dalam menjaring apa yang dibutuhkan untuk menjalankan diplomasi publik secara efektif. Wawancara yang telah dilakukan bersama Direktur Voice of Istiqlal mengungkapkan bahwa tentu saja kedutaan ya kita membuat kegiatan yang kita sebut ambassador meeting sharing yang diungkapkan oleh Direktur Voice of Istiqlal tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwa salah satu pendekatan yang dilakukan Voice of Istiqlal dalam menyusun kegiatan diplomasi publiknya adalah melalui input dari para duta, dalam hal ini Kedutaan Amerika Serikat, berupa target yang harus dicapai seperti jumlah pengunjung, narasumber yang akan diundang, dan bentuk program yang akan dilaksanakan. Selain itu juga terdapat program yang diberi nama Ambassador Meeting and Sharing untuk menjaring ekspektasi dan masukan agar sesuai dengan tujuan diplomasi publik tersebut. Masukan-masukan yang ada tersebut pada akhirnya menjadi acuan dalam pelaksanaan program di Voice of Istiqlal. Hasil dari mendengarkan yang dilakukan oleh Voice of Istiqlal dikumpulkan dan hasil tersebut dijadikan acuan ketika membuat sebuah program. Salah satu pengunjung dari Voice juga menyatakan pernah memberikan saran untuk memperbanyak kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan. Hal tersebut ditanggapi oleh Voice dengan membuat pelatihan bahasa, yakni bahasa Inggris, ke dalam beberapa batch. Berdasarkan konsep diplomasi publik yang dijelaskan oleh Nicholas Jekyll,
Pada aspek listening merupakan tindakan aktor internasional dalam mengelola lingkungan internasional melalui pengumpulan data dan analisis data mengenai opini publik. Di sini, Voice telah melakukan listening berdasarkan pernyataan dari Nicholas J. Kahl yang telah peneliti sampaikan pada subbab kerangka teori dan konsep. Hal ini dikarenakan Voice of Istiqlal secara terstruktur melakukan pengumpulan data dan sejalan yang dilakukan oleh Nicholas J. Kahl, data yang terkumpul tersebut harus diteruskan untuk dilaksanakannya penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan oleh Voice adalah penambahan program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada bab kedua juga dijelaskan bahwasanya kehadiran American Species dalam hal ini yaitu Voice dirancang tidak hanya sebagai media penyampaian relasi saja, namun lebih jauh lagi sebagai ruang dialog di mana interaksi menjadi poin utama dalam hal ini. Interaksi yang dimaksud tercapai dikarenakan adanya timbal balik antara pengunjung sebagai input dalam sebuah kegiatan listening dan perubahan serta penyesuaian program yang semulanya hanya satu program menjadi dua program sebagai output dari listening yang dilakukan oleh Voice of Istiqlal. Yang selanjutnya, advokasi penyampaian nilai-nilai Amerika Serikat secara kontekstual dan partisipatif. Dalam diplomasi publik, advokasi merupakan penyebaran pesan untuk mempengaruhi persepsi publik. Dalam hal ini adalah nilai-nilai suatu negara kepada publik luar negeri dengan harapan dapat mempengaruhi perspektif pihak lain dan mendapatkan dukungan terhadap negara tersebut. Dari yang disampaikan oleh Direktur Voice of Istiqlal, bahwasanya Amerika Serikat melalui Voice of Istiqlal bukanlah negara yang anti-Islam. Bahkan Islam dipilih sebagai ikon dialog lintas agama dan Islam moderat. Pendekatan advokasi yang dilakukan oleh The Voice ini merujuk pada aspek kampanye dalam konteks diplomasi publik oleh Nicholas J. Kahl. Ini dikarenakan strategi kampanye tersebut terwujud dalam banyaknya kegiatan dan program yang dilaksanakan dengan mengundang memfasilitasi organisasi atau lembaga lain. Selanjutnya, aspek publikasi dalam menunjang kegiatan advokasi ternyata juga dilakukan oleh pihak Voice. Misalnya The Voice kerjasama dengan institusi apa, dengan kementerian, dengan lembaga, sehingga lebih memperluas dalam kegiatan advokasi tersebut. Kolaborasi antara tujuan yang ingin menyebarkan nilai-nilai Islam moderat dapat dikatakan sukses berjalan dikarenakan strategi yang terstruktur, sehingga nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh Amerika Serikat melalui Voice dapat diterima oleh masyarakat. Dalam ranah Voice, dalam kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Voice of Istiqlal, dalam kerangka teori yang peneliti gunakan, dia sesuai atau sejalan dengan yang dijelaskan oleh Nicholas J. Kahl. Hal ini dikarenakan berdasarkan konsep yang peneliti gunakan, advokasi adalah penyebaran pesan untuk mempengaruhi persepsi publik. Padahal ya, pada kasus ini, Voice berhasil mempengaruhi persepsi publik itu sendiri karena sebelumnya, berdasarkan perkara sebelumnya, Amerika Serikat dicap sebagai negara yang anti-Islam, tapi melalui program-program yang dilaksanakan, Amerika Serikat tersebut mengcounter sentimen tersebut dan menghadirkan narasumber yang berasal dari Amerika Serikat, sehingga secara tidak langsung menunjukkan pencerminan bahwasanya Amerika Serikat bukanlah negara yang membenci Islam. Selanjutnya, bahasa sebagai instrumen cultural diplomasi. Cultural diplomasi menjadi elemen penting dalam diplomasi publik. Hal ini dikarenakan melalui budaya suatu negara dapat memahami negara lain. Pemahaman tersebut juga dipahami oleh Voice of Istiqlal. Di sini, pemilihan bahasa sebagai instrumen cultural diplomasi bukan tanpa alasan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Imam Besar Kiai Haji Nasaruddin Umar yang menyatakan bahwasanya bahasa Inggris memang merupakan hal penting saat kita berupaya mengkomunikasikan New Istiqlal ke banyak negara. Pernyataan tersebut menjadi bukti bahwasanya penguatan bahasa merupakan strategi yang dipilih oleh Voice of Istiqlal untuk melakukan komunikasi lintas negara. Pada poin ketiga ini, misi Voice of Istiqlal adalah mengembangkan network antara Muslim Indonesia dengan masyarakat di seluruh dunia. Lalu bagaimana implikasinya dengan Amerika Serikat? Apakah ini sejalan dengan tujuan Amerika Serikat? Menariknya, pelaksanaan pelatihan bahasa ini menjadi perwujudan dari tercapainya tujuan dibangunnya American Space di Masjid Istiqlal.
Hal ini bisa disimpulkan bahwasanya pembentukan Voice of Istiqlal tersebut bertujuan untuk memberikan ruang untuk semua orang melakukan dialog dan kolaborasi. Dialog dan kolaborasi yang dibutuhkan tersebut haruslah dialog yang luas, sehingga bisa menciptakan pemahaman suatu negara, khususnya Amerika Serikat oleh negara itu. Voice juga menunjukkan peran kuat dalam cultural diplomasi. Pemilihan bahasa sebagai instrumen cultural diplomasi bukan tanpa sebab. Bahasa dipilih dikarenakan tujuan Voice of Istiqlal adalah membangun interaksi internasional antara Indonesia dengan dunia luar. Yang selanjutnya, exchange diplomacy. Dalam kerangka teori yang dibawa oleh Nicholas Jekyll menekankan pentingnya pertukaran antara warga negara sehingga pertukaran tersebut dapat membangun hubungan jangka panjang yang berbasis kepercayaan, empati, dan pengalaman. Dalam hal ini, Voice telah menjalankan perannya secara signifikan dalam menciptakan ruang pertukaran yang baik itu ide ataupun pengalaman antara masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat. Action diplomasi yang dilakukan oleh Voice tidak hanya terlihat efektif dari dalam saja, namun pengunjung yang ada juga merasakan hasil dari strategi action diplomasi yang dilakukan oleh Voice itu sendiri. Elemen action diplomasi yang diterapkan Voice dengan cerdas melalui aktivitas berbasis sharing pengalaman dan workshop. Voice berhasil menciptakan simulasi pengalaman pertukaran melalui sesi berbagi alumni dan dialog antar budaya atau lintas budaya. Pada sebab kerangka teori dan konsep dijelaskan bahwa action diplomasi ditekankan kepada pertukaran individu untuk meningkatkan hubungan. Hubungan dalam konteks ini adalah interaksi. Interaksi yang dimaksudkan juga termasuk ke dalam berbagi pengalaman. Dan selanjutnya international broadcasting. International broadcasting berperan sebagai alat untuk menyampaikan peran dan menjangkau audiens secara luas. Di era digital ini, pada saat ini, bentuk international broadcasting telah bertransformasi ke dalam bentuk yang beragam. Dalam konteks ini, Voice telah mengadopsi pendekatan international broadcasting melalui berbagai saluran komunikasi dan juga konten komunikasi. Dari konten yang dihadirkan oleh Voice of Istiqlal tidak hanya dokumentasi semata, melainkan adanya interaksi di dalam konten tersebut. Kolaborasi antara strategi pemilihan saluran komunikasi dan penentuan konten komunikasi menjadi semakin efektif dikarenakan adanya keterlibatan publik dalam menyebarkan konten atau pesan apa yang ingin disampaikan oleh Voice. Kegiatan international broadcasting ini sendiri dilakukan oleh Voice of Istiqlal sebagai jawaban atas masalah sentimen yang peneliti jelaskan pada bab ketiga. Pada bab ketiga, salah satu faktor yang mempercepat dan memperluas penyebaran sentimen negatif atas AS adalah melalui media. Framing yang dilakukan oleh media tersebut menjadi alat yang paling efektif dalam menyebarkan sentimen negatif. Namun pada saat ini, Voice hadir sebagai pihak yang mengubah framing terhadap Amerika yang berkonotasi negatif menjadi lebih positif. Bab kelima, yaitu bab terakhir, kesimpulan. Pertama, pada aspek listening, Voice berhasil menunjukkan keseriusan dalam mendengar opini publik dan menyerap serta memahami aspirasi masyarakat Indonesia. Hal tersebut terbukti dari terstrukturnya sistem yang dimiliki oleh Voice dalam merumuskan program yang akan dilaksanakan dalam kegiatan Voice sehari-hari. Yang kedua, dalam hal advokasi, Voice bisa menyampaikan nilai-nilai Amerika Serikat yang terbuka kepada semua pihak dengan cara yang organik. Yang ketiga, dalam menjalankan cultural diplomacy, Voice berhasil membungkus instrumen bahasa dalam cultural diplomacy untuk mencapai tujuan, baik itu Voice maupun Amerika Serikat. Melalui pelatihan yang ada, sejalan dengan penjelasan Nicholas Jekyll, melalui core cultural diplomacy, yaitu pada aspek cultural capacity building, pelatihan yang ada sekaligus pemilihan bahasa sebagai instrumen dapat menjadi alat untuk mencapai misi Voice. Yang keempat, pada dimensi action diplomasi, Voice berhasil membawa pengalaman pertukaran tersebut kepada publik melalui sesi berbagi alumni dan dialog lintas budaya. Kelima, pada aspek international broadcasting, Voice berhasil memanfaatkan media yang ada, baik media tren maupun konvensional. Hal tersebut untuk menjawab tantangan gap generasi yang ada, sehingga pesan dapat tersampaikan secara lebih efektif. Saran yang pertama, topik pada penelitian ini masih sangat jarang dibahas dan dapat dikatakan belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menyarankan adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam terhadap diplomasi publik Amerika Serikat melalui Voice of Istiqlal. Yang kedua, diperlukan adanya perluasan pihak yang dijadikan sumber data penelitian, sehingga data yang dihasilkan semakin kompleks untuk menjawab pertanyaan penelitian
selanjutnya. Sekian presentasi seminar hasil saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.